Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa membersamai anak-anak hebat seperti kalian. Hari ini kita akan mempelajari sejarah penemuan sel, organel-organel sel dan fungsinya masing-masing. Ayo kita berkenalan dengan unit struktural dan fungsional terkecil pembentuk tubuh makhluk hidup. Namun sebelumnya, kalian perhatikan dan cermati dulu gambar yang ada di hadapan kalian. Menurut kalian gambar apa ya? Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk bab sel ini adalah mengidentifikasi komponen kimiawi penyusun sel, membandingkan sel prokariotik dan eukariotik, menjelaskan struktur organel sel dan fungsinya, membandingkan sel hewan dan tumbuhan, menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi sel, dan sintesis protein. Kemudian menggambarkan organel sel dan membuat modelnya, mendemonstrasikan proses difusi dan osmosis. Oke, kita mulai dari sejarah sel. Sebelum materi inti yang kita tunggu-tunggu mengenai organel sel dan fungsinya masing-masing. Sejarah penemuan sel diawali pada tahun 1665. Saat itu Robert Hooke, seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda, mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus suber menggunakan mikroskop rancangannya. Dari pengamatan itu, ia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan Hooke ini olehnya kemudian dinamai dengan istilah selule atau sel. Sel yang ditemukan Robert Hooke sebetulnya adalah sel-sel gabus mati. Kendati begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel sehingga menjadi pionir dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa kini. Hasil kerja Hooke telah menarik minat Antony van Leeuwenhoek untuk mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Ia merancang mikroskop kecil berlensa tunggal untuk memuluskan niatannya. Mikroskop tersebut ia gunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Dari pengamatan yang dilakukannya, Antony menemukan adanya organisme yang bergerak-gerak dalam air yang diamati itu. Organisme tersebut kemudian dinamai dengan istilah bakteri. Karena pengamatan tersebut, Antony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Nah, dari penelitian yang dilakukan Robert Hooke dan Antony van Leeuwenhoek, sejarah penemuan sel dilanjut dengan perkembangan teori dan penemuan-penemuan baru. Beberapa ahli yang mendalami teori tersebut, misalnya Schleiden dan Theodor Schwann. Sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Max Kuhl menghasilkan teori bahwa dalam sel terdapat bagian bernama protoplasma. Protoplasma adalah dasar fisik kehidupan yang bukan hanya bagian struktural sel, melainkan juga sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Kuhl mengemukakan teori bahwa sel adalah kesatuan fungsional kehidupan. Rudolf Virchow mengemukakan teori omnes cellula ex cellula, yang artinya semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dari teori tersebut, sejarah penemuan sel mengungkap kenyataan bahwa sel adalah unit pertumbuhan makhluk hidup. Robert Brown, ahli biologi Skotlandia ini, menemukan sebuah benda terapung berukuran kecil di dalam cairan sel. Benda tersebut dianggapnya sebagai inti sel atau nukleus. Felix Derdejadin, ahli biologi Belanda ini, menemukan adanya cairan sel yang terdapat di dalam membran sel. Cairan tersebut kini kita kenal dengan istilah protoplasma. Dan Johannes Purkinje, ahli biologi yang menjadi orang pertama pengaju istilah protoplasma. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi. Ada 3 bahasan materi.
Yang pertama, organel sel dan fungsinya, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, transport zat melalui membran. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang organel sel dan fungsinya. Yang pertama, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar dari nukleus atau inti sel. Tugasnya adalah mengendalikan seluruh aktivitas sel, mulai dari metabolisme sel, seperti bernapas, makan, dan lain sebagainya, sampai reproduksi sel. Pada sel eukariotik, inti selubung membran atau karioteka rangkap dua dan berpori, sedangkan membran sel prokariotik tidak memiliki membran. Di dalam inti didapati cairan yang disebut nukleoplasma, kromosom yang berupa benang kromatin, dan anak inti atau nukleolus yang merupakan tempat pembentukan asam ribonukleat. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Organel yang hanya dimiliki oleh sel aerob ini memiliki dua lapis membran. Membran bagian dalam berlipat-lipat dan disebut krista. Berfungsi memperluas permukaan sehingga proses pengikatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung lebih efektif. Bagian yang terdapat dalam membran krista berisi cairan yang disebut matriks, banyak mengandung enzim pernapasan atau sitokrom. Plastida merupakan organel yang umumnya berisi pigmen. Plastida yang berisi klorofil dinamakan kloroplas, berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Kromoplas adalah plastida yang berisi selain pigmen klorofil, misalkan karotin, xanthofil, phycoerythrin, ataupun phycoxanthin, dan memberikan warna pada mahkota bunga atau warna pada alga. Plastida yang tidak berwarna disebut leukoplas, termodifikasi sedemikian rupa sehingga berisi senyawa organik. Ada beberapa macam leukoplas berdasarkan bahan yang dikandungnya. Amiloplas berisi amilum, elaioplas atau lipoplas berisi lemak, dan proteoplas berisi protein. Retikulum endoplasma atau RE, organel ini berupa sistem membran yang berlipat-lipat menghubungkan antara membran sel dan membran inti dan berperan dalam proses transport zat intrasel. Ada dua macam RE, yaitu RE halus dan RE kasar yang permukaannya ditempeli banyak ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan organel yang tidak bermembran. Organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada RE. Badan Golgi. Organel ini berbentuk seperti kantung pipih, berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak atau enzim, serta berfungsi sebagai pembentuk lisosom. Karena fungsinya dalam hal sekresi, maka badan Golgi banyak terdapat pada sel-sel kelenjar. Lisosom berbentuk kantong-kantong kecil dan umumnya berisi enzim pencernaan atau hidrolisis yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Sehubungan dengan bahan yang dikandungnya, lisosom memiliki peran dalam peristiwa pencernaan intrasel, mencerna materi yang diambil secara fagositosis. Eksositosis, pembebasan sekret keluar sel. Autofagi, penghancuran organel sel yang sudah rusak. Autolisis, penghancuran diri sel dengan cara melepaskan enzim pencerna dari dalam lisosom ke dalam sel. Contoh peristiwa ini adalah proses kematian massal sel secara sistematis pada saat pembentukan jari tangan atau hilangnya ekor berudu ketika beranjak dewasa. Vakuola merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonoplas. Pada tumbuhan, vakuola berukuran sangat besar dan umumnya termodifikasi sehingga berisi alkaloid, pigmen antosianin, tempat penimbunan sisa metabolisme,
ataupun tempat penyimpanan zat makanan. Pada sel hewan, vakuolanya kecil atau tidak ada, kecuali hewan bersel satu. Pada hewan bersel satu terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan yang berfungsi dalam pencernaan intrasel dan vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulator. Mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus berbentuk seperti benang silindris, disusun oleh protein yang disebut tubulin. Sifat mikrotubulus kaku sehingga berfungsi sebagai kerangka sel yang melindungi dan memberi bentuk sel. Mikrotubulus juga berperan dalam pembentukan sentriol, silia maupun flagela. Mikrofilamen mirip seperti mikrotubulus, tetapi diameternya lebih kecil. Bahan yang membentuk mikrofilamen adalah aktin dan miosin seperti yang terdapat pada otot. Dari hasil penelitian diketahui ternyata mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Gerakan amoeba merupakan contoh peran mikrofilamen. Sentrosom. Sentrosom merupakan organel yang disusun oleh dua sentriol. Sentriol berbentuk seperti tabung dan disusun oleh mikrotubulus yang terdiri atas 9 triplet terletak di dalam satu kutub inti sel. Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Benang spindle inilah yang akan menarik kromosom menuju ke kutub yang berlawanan. Glioksisom. Glioksisom merupakan badan mikro pada tumbuhan berperan dalam proses perubahan senyawa lemak menjadi sukrosa. Peroksisom. Peroksisom merupakan badan mikro pada hewan berupa kantong kecil yang berisi enzim katalase. Berfungsi menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan sisa metabolisme bersifat toksik menjadi air dan oksigen. Organel ini banyak ditemui pada sel hati. Anak-anak ibu yang hebat, demikianlah tadi materi tentang sejarah sel, organel-organel sel, dan fungsinya. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.